Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Puspita, Koas Gigi Unsri angkatan 28. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurding dental radiologi saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Sinta selaku pembimbing saya. Baiklah, judul jurding yang akan saya presentasikan hari ini adalah fraktur mandibula bilateral terkait dengan osteoradionekrosis. Osteoradionekrosis sendiri didefinisikan sebagai komplikasi radioterapi yang bermanifestasi sebagai suatu area tulang nekrotik di masila atau mandibula yang sebagian besar kasus terjadi antara 4 bulan hingga 3 tahun setelah terapi radiasi pada kanker kepala dan leher. Osteoradionekrosis biasanya terjadi pada 20% pasien yang telah menjalani terapi radiasi kanker kepala dan leher. Biasanya lebih sering terjadi pada mandibula daripada maksila dan terjadi pada pasien yang berusia lebih dari 50 tahun dan lebih banyak terjadi pada pria. Namun tidak ada ras tertentu yang mempengaruhinya. Etiologi osteoradionekrosis dipengaruhi oleh 3 faktor yang saling berhubungan, yakni radiasi, infeksi, dan trauma, di mana radiasi merupakan faktor utama terjadinya nekrosis tulang. Patogenesis osteoradionekrosis ketika terjadi paparan radiasi pada terapi kanker kepala dan leher yang melebihi dosis 60 Gray, maka dapat meningkatkan radikal bebas dan mengubah sintesis kolagen, dan jaringan mengalami hipoksi, hipovaskular, dan hiposeluler. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan tulang mengalami penurunan kapasitas perbaikan dan remodelingnya. Dalam keadaan ini, dapat meningkatkan keparahan pada gigi yang telah mengalami infeksi sebelumnya. Atau ketika terjadi trauma seperti pencabutan, maka luka pasca pencabutan tak kunjung sembuh yang nantinya akan menjadi nekrosis tulang. Dalam hal ini disebut osteoradionekrosis. Gambaran klinis osteoradionekrosis berdasarkan gejala pasien, yakni tulang yang terbuka selama lebih dari 3 bulan, nyeri, susah membuka mulut, mengunyah, dan saat berbicara. Pembengkakan yang disertai demam, kehilangan pada sensasi indera perasa, kemudian rasa tidak enak pada lidah berupa asam, pahit, atau asin seperti tersentuh logam. Berdasarkan pemeriksaan ekstraoral, kelenjar getah bening pada pasien teraba, lunak dan sakit, wajah pasien tampak asimetris, adanya fraktur patologis, dan fistula pada ekstraoral. Berdasarkan pemeriksaan intraoral, biasanya ditemukan ulcerasi atau nekrosis pada mukosa pus di area posterior mandibula. Lokasi paling sering terjadi itu pada area posterior mandibula. Gambaran radiografi osteoradionekrosis berdasarkan lokasi, epicentrum berada pada daerah posterior korpus mandibula. Perluasan lesi ke arah anterior, posterior, atau ke arah inferior border mandibula. Localized, unilateral, single, ukurannya bervariasi sesuai dengan perkembangan lesinya. Berdasarkan batas dan bentuk, batasnya ill-defined, tipe invasive border, bentuknya tidak teratur. Struktur interna berupa gambaran mix radiopak dan radiolucent, gambaran khasnya mouth eaten atau seperti dimakan ngengat, dan terkadang dijumpai adanya squestra. Efek terhadap jaringan sekitar, adanya fraktur patologis, paling sering tidak ada pembentukan periosteal bone. Akar gigi mengalami resorpsi eksterna, lamina dura menjadi kurang jelas karena menyatu dengan tulang sklerotik di sekitarnya. Apabila gigi non-vital, ruang ligamen periodontal mengalami pelebaran. Berikut gambaran radiografi osteoradionekrosis, di mana terdapat gambaran mix radiopak dan radiolucent yang memberikan tampilan mouth eaten pada daerah edentulus mandibula, berbatas tidak jelas dan berbentuk irreguler. Gambaran histopatologis osteoradionekrosis, terdapat kerusakan pada osteosit, tidak adanya osteoblast, dan kurangnya pembentukan tulang atau pembentukan osteoid. Jaringan ikat longgar yang biasanya menggantikan sumsum tulang diinfiltrasi oleh limfosit, sel plasma, dan makrofag. Diagnosa banding osteoradionekrosis yakni yang pertama oral squamous cell carcinoma atau OSCC. Persamaannya, lokasi yang paling sering terjadi itu sama-sama pada mandibula bagian posterior. Batas yang tidak jelas dan bentuknya irreguler. Namun perbedaannya, pada OSCC struktur internalnya berupa radiolucent sepenuhnya.
Kemudian osteosarkoma. Persamaannya lokasi yang sering terjadi pada mandibula, memiliki batas yang tidak jelas, namun pada osteosarkoma itu lebih sering terjadi pembentukan periosteal bone. Kemudian osteomyelitis fase kronis, di mana persamaannya dengan osteoradionekrosis, lokasi paling sering terjadi sama-sama pada daerah posterior mandibula. Biasanya lesi terdiri dari banyak radiopak pola tulang sklerotik, namun perbedaannya osteomyelitis ini terdapat reaksi periosteal yang mana secara radiografis terlihat seperti garis radiopak single atau jajaran garis radiopak pada permukaan tulang kortikal. Perawatan osteoradionekrosis dapat dilakukan tindakan preventif sebelumnya. Misalnya, semua gigi yang tidak dapat dipertahankan harus diekstraksi, semua vokal infeksi harus dihilangkan, dan kebersihan mulut harus baik. Kemudian waktu penyembuhan setidaknya 2 minggu antara prosedur gigi yang dilakukan dan radioterapi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya nekrosis tulang. Selanjutnya itu bisa dilakukan tindakan konservatif pada lesi awal berupa kuretase, pengambilan tulang nekrosis, dan debridement. Atau alternatif perawatan lainnya dapat dilakukan terapi oksigen hiperbarik. Dan tindakan pembedahan dapat dilakukan pada lesi yang berat dan meluas. Laporan kasus, seorang wanita berusia 55 tahun tanpa kondisi komorbiditas dan tidak ada riwayat merokok atau konsumsi alkohol, datang ke klinik setelah 8 tahun perawatan radioterapi selesai dengan keluhan nyeri mulut yang timbul tiba-tiba dan tidak bisa membuka mulut atau makan. Tidak ada riwayat prosedur dental, infeksi lokal, atau trauma sebelumnya. Pada pemeriksaan ekstraoral, ada pergerakan di kedua sudut rahang bawah. Pasien merasa sakit, namun pemeriksaan intraoral tidak menunjukkan adanya lesi mukosa atau karies gigi. Berikut pemeriksaan radiografi pada pasien, di mana terdapat gambaran mix radiopak radiolucent yang memberikan tampilan mode Eaton pada daerah mandibula kiri dan kanan, dengan epicenter lesi sebelah kiri berada pada daerah edentulus gigi 37, meluas hingga apex gigi 34 dan posterior ramus mandibula kiri, dan epicenter lesi sebelah kanan pada daerah edentulus gigi 47, meluas hingga apex gigi 43 dan posterior ramus mandibula kanan. Bilateral berukuran pada mandibula kanan panjang lebih kurang 4 cm dan lebar 1 cm. Pada mandibula kiri panjang lebih kurang 3,8 cm dan lebar itu lebih kurang 1 cm. Batas tepi lesi kanan dan kiri tidak jelas dengan tipe invasif border, berbentuk irregular. Kedua lesi menyebabkan diskontinuitas inferior border pada angulus mandibula kanan dan kiri. Radiodiagnosis pada pasien ini adalah osteoradionekrosis dengan diagnosa banding osteomyelitis fase kronis. Perawatan pada pasien ini, pasien dirujuk ke bagian departemen bedah kepala dan leher untuk menjalani rekonstruksi plat. Pembahasan, osteoradionekrosis merupakan komplikasi radioterapi, jadi dapat ditemui pada pasien dengan riwayat radioterapi sebelumnya. Terjadi pada pasien yang menerima dosis radiasi lebih dari 60 gray dan terjadi pada pasien yang berusia lebih dari 50 tahun. Dalam jurnal ini, pasien berusia 55 tahun. Osteoradionekrosis dapat terjadi 4 bulan hingga 3 tahun pasca radioterapi. Dalam jurnal ini, pasien datang setelah 8 tahun pasca radioterapi. Osteoradionekrosis itu terjadi spontan atau setelah pencabutan gigi. Lebih sering terjadi pada mandibula. Pada jurnal ini juga terjadi pada mandibula. Pemeriksaan intraoralnya biasanya terlihat ulcerasi, tulang nekrotik terbuka, dan pus, dan dapat menyebabkan fraktur patologis. Seperti pada jurnal ini, pasien mengalami fraktur patologis. Osteoradionekrosis dapat berkembang sampai pasien kemudian merasa kurang nyaman atau menunjukkan gejala lainnya. Faktor risiko terjadinya osteoradionekrosis dipengaruhi oleh keadaan pasien seperti kebersihan mulut, imunitas, nutrisi, ataupun kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol. Gambaran radiografi pada kasus
sama dengan teorinya, menunjukkan gambaran mix radiolucent dan radiopak sehingga menyerupai gambaran Mount Itten. Batas lesi yang tidak jelas dengan tipe invasive border dan berbentuk irregular. Perluasan lesi ke arah anterior dan posterior mandibula serta ke arah inferior border mandibula. Diagnosa banding yang paling mendekati adalah osteomyelitis fase kronis. Persamaannya yakni lokasi yang sering terjadi pada daerah posterior mandibula. Struktur interna terdiri dari gambaran mix radiopak dan radiolucent. Namun pada osteomyelitis terdapat reaksi periosteal yang mana secara radiografis terlihat sebagai garis radiopak single atau jajaran garis radiopak pada permukaan tulang kortikal. Kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan subjektif yang dilakukan pada kasus, ditemukan bahwa pasien memiliki riwayat radioterapi untuk terapi kanker. Dan gambaran radiografi pada kasus menunjukkan epicenter lesi berada pada daerah posterior mandibula, tepatnya pada daerah edentulos. Struktur internal lesi yang ditunjukkan berupa gambaran mix radiolucent dan radiopak sehingga menghasilkan gambaran Mount Itten. Sehingga radiodiagnosis pada lesi kasus ini adalah osteoradionekrosis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.